yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah sebagai pengharapan kita sebagai orang percaya. Kita menangis, kita berduka, tetapi pengharapan kita sungguh bahwa orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, yaitu Belita, saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita mentundukkan kepala sejenak. Mari bersama-sama kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Seraya kami mengucap syukur, kami sungguh percaya semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sungguh teramat baik. Walaupun ada duka, air mata yang dicurahkan, baik khususnya keluarga yang berduka di tempat ini, Papa terkasih, Bapak Monster Sidaputar, Mama terkasih, Bu Purnama Siahan, dan juga kakak-kakak Rinaldo Ronaldo, dan semua keluarga yang hadir bersama-sama para hadiah di tempat ini. Tetapi dalam pengharapan kami sungguh bahwa iman percaya kami di dalam Tuhan, bahwa kami punya iman. Kami tidak hanya sama-sama kumpul di tempat ini, tetapi satu saat kami akan sama-sama berkumpul di dalam kerajaan surga. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Rusli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa firman yang disampaikan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kami, khususnya untuk keluarga yang berduka. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah penghiburan dan ibadah penutupan peti pada malam hari, dari awal, pertengahan, hingga sudahnya, hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama penuh mujizat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama di malam hari ini kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan bahwa saat kami berjalan, Tuhan Yesus menerangi setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak pernah takut dan kami tidak pernah bimbang, karena Tuhan Allah yang Immanuel yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Kau lebih hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Bapa di sorga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Dengan hati kita percaya kita dibenarkan menjadi orang-orang benar. Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkorban memikul dosa kita di atas kayu salib, menyelesaikannya buat kita, dan mengaruniakan kepada kita hidup kekal di sorga. Dan kita percaya satu hari nanti kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus kekal di sorga. Jadi Tuhan Yesus katakan
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kita yang menerima percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, dan kita yang bersekutu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus di dalam kita, kita dalam Tuhan Yesus, dan kita menerima hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Seringkali kita mendefinisikan hidup kekal yang memang adalah benar, hidup yang tanpa ujung, abadi, tanpa berkesudahan, tiada habis-habisnya, nggak ada batasan waktu, kekal dalam kekekalan selama-lamanya bersama. Memandang hidup ini milik Tuhan, setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita, dengan hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dan jadi berkat Tuhan buat banyak orang, bukan untuk diri sendiri lagi. Karena kita juga telah mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalam hidupku. Secara khusus saya menyampaikan buat generasi muda, anak-anak muda, karena saya percaya Melita dipanggil Tuhan di dalam rencana Tuhan yang indah dalam setiap proses hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan buat generasi muda. Anak-anak muda seperti gedung bangunan yang tinggi. Dari mana kita tahu pada saat proses pembangunan bahwa gedung itu akan dibangun lebih tinggi? Satu hari teman saya yang ngerti arsitek, dia katakan ada satu gedung yang sedang dibangun. Kamu tahu nggak berapa tinggi gedung itu akan dibangun? Saya bilang nggak tahu lah, tanahnya lagi digali, saya juga nggak ngerti. Lalu dia bilang, kalau kamu mau tahu berapa tingginya gedung ini akan dibangun, lihatlah betapa dalamnya pondasinya akan digali. Dengar baik, Tuhan mau membangunmu seturut kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang indah. Anak-anak muda, beri dirimu digali pondasi dalam-dalam di dalam Tuhan. Mungkin saudara yang mengenal Melita, dia mulai melayani Tuhan menjadi penyanyi rohani dari tahun 2021. Tapi sesungguhnya keluarga Papa Mama membawa Melita dan Melisa mengenal Tuhan. Pondasi hidupnya dibangun dalam-dalam, jauh sebelumnya. Dan dia memberi diri dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki pondasi yang dalam di dalam Tuhan, dan Tuhan akan naik. Amin. Jadi beri masa mudamu dibangun di dalam Tuhan. Masa muda memang hanya sekali, nggak bisa diputar, nggak bisa diulang. Masa muda itu di mana energi sedang banyak-banyaknya, justru di situ engkau gunakan untuk membangun hidupmu dan mau dibangun oleh Tuhan, digali dalam-dalam di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, dan kau menjadi anak-anak muda yang siap dibangun tinggi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, mau diperlengkapi. Jadi anak-anak muda yang jujur, berintegritas, sehingga pada saat rancangan Tuhan itu digenapi, nggak ada tagihan jatuh tempo, nggak ada PR karena masa muda yang bermasalah, tetapi berjalan terus dibangun oleh Tuhan, rindu mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Anak-anak muda yang sedang in relationship, pacaran yang kudus, karena ada rancangan Tuhan untuk membangun keluargamu di dalam kasih kemuliaan Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, dan seturut waktunya Tuhan. Hidupmu milik Tuhan, bukannya kita lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.